Besti, Japan Edition with Cindy. Apa kabar semuanya? Nah, aku mau tanya nih, kalian familiar nggak sama lemper? Pasti familiar kan? Nah, di Jepang juga ada loh lemper, tapi adanya di Nara. Nah, prefektur Nara adalah prefektur yang berada di Jepang bagian barat dan berdekatan dengan Kyoto dan Osaka. Prefektur ini dipenuhi kuil-kuil terkenal seperti kuil Todaiji, kuil Horyuji, dan kuil Kasuga Taisha, serta merupakan daerah wisata yang terkemuka di Jepang. By the way, soal lemper, nah lemper ini namanya Kaki no Hazushi. Penasaran? Untuk lebih lengkapnya, aku bakal info kalian. Tapi sebelum itu, aku mau info tentang Besti Channel. Jadi, Besti Channel adalah channel yang memberikan informasi tentang tempat wisata yang unik yang sering dikunjungi oleh orang Jepang dan orang Indonesia yang tinggal di Jepang. Serta kita juga bakal informasiin ke kalian tentang tempat wisata. Selain tempat wisata, ada wisata kuliner dan juga ada oleh-oleh yang wajib kalian beli kalau kalian ke Jepang. Kaki no Hazushi merupakan sushi yang menjadi salah satu kuliner lokal prefektur Nara. Sushi ini terdiri dari nasi putih yang dikepal seukuran 1 kali suap dan diberi topping potongan ikan seperti ikan makarel atau salmon yang sudah diasinkan kemudian dibungkus dengan daun kaki atau daun kesemak. Sushi yang sudah terbungkus daun kemudian dimasukkan ke dalam kotak kayu, bagian atasnya ditindih dengan batu dan difermentasikan selama beberapa hari. Sushi ini merupakan hidangan khusus yang dimakan saat perayaan musim panas di daerah pegunungan prefektur Nara pada saat teknologi pendingin makanan belum ditemukan seperti sekarang. Nah, sekarang sebagian besar Kaki no Hazushi menggunakan nasi putih yang sudah dicampur dengan cuka nasi dan tidak melalui proses fermentasi. Walaupun ikan makarel adalah topping utama, tetapi sekarang dijual pula beragam Kaki no Hazushi dengan topping salmon yang seperti tadi aku info, ada kakap merah, udang, belut atau unagi, dan lainnya. Sushi ini terbungkus daun sehingga memudahkan untuk dibawa dan nasi tidak akan mengotori tangan saat kita memakannya. Kemudian daun kesemak menjaga agar sushi tidak kering dan juga mengandung tanin atau sejenis polifenol yang memiliki efek antibakterial dan antioksidan. Orang Jepang biasanya mencelupkan sushi ke dalam kecap asin, akan tetapi Kaki no Hazushi bisa langsung dimakan begitu saja tanpa menggunakan kecap asin karena sudah memiliki rasa. Dengan kata lain, Kaki no Hazushi mudah dibawa dan bisa dinikmati sambil berjalan-jalan. Nah, selanjutnya aku bakal spill 3 rasa favorit untuk Kaki no Hazushi. Yang pertama ada Kaki no Hazushi makarel. Ikan makarel yang diberi rasa dengan garam dan cuka berpadu sempurna dengan rasa asam nasi yang pas. Aroma dari daun kesemak dan aroma dari keseluruhan sushi menciptakan rasa yang benar-benar berbeda dengan sushi pada umumnya. Dan rasa ikan makarel akan langsung terasa saat kalian pertama kali mengunyahnya. Yang kedua ada Kaki no Hazushi salmon. Warna merah ikan salmon yang menyegarkan mata. Salmon yang terbungkus daun kesemak tidak kering dan tetap terjaga kelembutannya. Saat kalian memakannya, maka rasa manis lembut dari ikan salmon akan langsung menyebar ke dalam mulut. Lalu yang ketiga atau yang terakhir adalah Kaki no Hazushi kakap merah. Ikan kakap merah memiliki tekstur daging yang keras, berbeda dengan makarel dan salmon. Sushi ini dibumbui dengan amazu, cuka manis, cuka yang dicampur dengan gula, agar tidak merusak rasa segar alami dari daging ikan kakap merah itu sendiri. Selanjutnya aku bakal jelasin tentang bagaimana sih awal mula adanya Kaki no Hazushi. Jadi, Kaki no Hazushi memiliki sejarah yang panjang yang berkaitan dengan upaya masyarakat Jepang dalam mengawetkan makanan sebelum adanya teknologi pendingin modern. Berikut adalah rincian, sejarah, dan evolusi Kaki no Hazushi dari masa lampau. Pada era Edo di tahun 1603 sampai 1868, Kaki no Hazushi diyakini mulai populer pada era Edo. Saat itu, metode pengawetan makanan sangat penting untuk memastikan persediaan makanan tetap tersedia, terutama selama perjalanan atau masa-masa sulit. Daerah Nara di wilayah Kansai dikenal sebagai tempat asal Kaki no Hazushi. Wilayah ini memiliki banyak pohon kesemak yang daunnya kemudian digunakan dalam pembuatan sushi ini. Metode pengawetan. Pada zaman dulu, ikan segar sulit disimpan untuk waktu yang lama, terutama selama musim panas yang panas dan lembab.
Oleh karena itu, masyarakat mengembangkan berbagai metode pengawetan termasuk pengasinan dan penggunaan daun kesemek. Daun ini memiliki sifat antibakteri yang membantu mengawetkan ikan dan nasi, mencegah pembusukan dan memberikan aroma khas yang menyenangkan. Untuk proses tradisionalnya, ikan biasanya makarel Saba diasinkan terlebih dahulu untuk mengawetkannya. Ikan yang sudah diasinkan kemudian dipres di atas nasi yang telah dibumbui dengan cuka atau oshizushi. Nasi dan ikan kemudian dibungkus dengan daun kesemek dan dibiarkan selama beberapa hari untuk memungkinkan rasa meresap dan proses pengawetan berjalan lancar. Kaki no Hazushi sering dibuat untuk perayaan festival dan sebagai bekal perjalanan jauh. Karena ketahanannya, makanan ini sangat praktis untuk dibawa dalam perjalanan. Sushi ini juga sering diberikan sebagai hadiah atau oleh-oleh, melambangkan rasa hormat dan perhatian dari pemberi kepada penerimanya. Lalu, lokasi Nara yang dikelilingi oleh pegunungan dan jauh dari laut mempengaruhi perkembangan Kaki no Hazushi. Karena ikan segar sangat sulit didapat, metode pengawetan seperti ini menjadi sangat penting. Daerah sekitar Nara seperti Prefektur Wakayama dan Ishikawa juga memiliki variasi kaki. Nah, selanjutnya aku bakal info ke kalian di mana kalian bisa beli Kaki no Hazushi saat kalian jalan-jalan di Nara. Jadi nama tokonya Toko Kaki no Hazushi Tanaka. Nah, untuk alamatnya di Higashimuki Takamichi Narashi, Naraken di depan stasiun Kintetsu Nara di depan Monumen Air Mancur ya. Untuk jam bukanya dari jam 9.30 sampai 19.30. Sekian informasi dari aku mengenai Kaki no Hazushi. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Dan jangan lupa klik tombol lonceng untuk dapat informasi terupdate dari aku. Bye-bye.